Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin karena Bitcoin akhirnya menembus lagi all time high-nya guys. Kita pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian prediksi ke depan seperti apa, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So, stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto sudah hampir menyentuh angka 3 triliun dolar. Spesifiknya 2,93 triliun, naik hampir 3%. Bitcoin sendiri di angka 67.700-an, naik 4%, Ethereum 4.787, Binance Coin bertahan di 648, Solana 246, kemudian Cardano 2,15 dolar, XRP 1,27, Polkadot 53 dolar, Dogecoin 0,28, dan Shiba Inu masih berada di angka 0,000056 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita-berita terbaru hari ini. Nah, pertama, dikatakan di sini, new all-time high renews faith in Plan B's prediction of 98k Bitcoin by December. Jadi ini kayaknya typo sih menurut saya guys, karena setahu saya Plan B prediksinya 98.000 Bitcoin itu di bulan November gitu ya, bukan Desember. Desember dia prediksinya 135.000. Dan menurut saya beberapa prediksi sebelumnya dari Plan B ini udah termasuk sangat-sangat akurat lah gitu guys ya. Dari yang bulan September, prediksinya akurat gitu kan. Kemudian bulan Oktober, walaupun meleset sedikit, tapi menurut saya itu udah mendekati sekali. Dia prediksinya 63.000, tapi kita close-nya kurang lebih di angka 60-an ribu lah gitu. Bedanya tipis gitu, dan itu menurut saya udah cukup akurat gitu guys. Dan apabila kita terus, apabila Plan B prediksinya terus benar gitu ya, maka bulan November ini harusnya kita sudah, di akhir bulan nanti, kita udah akan bermain di angka sekitar 90 ribuan dolar, 90 ribuan dolar di per satu Bitcoinnya, dan bulan Desember itu harusnya sudah di atas 100 ribu. Apakah menurut teman-teman 98 ribu di akhir bulan November itu udah terlalu jauh untuk sekarang? Karena sekarang kan kita berada di angka 68 ribu kurang lebih ya. Apakah menurut kalian agak di luar jangkauan angka 98 ribu, atau menurut kalian malah 98 ribu di bulan November itu terlalu konservatif? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah gitu ya. Karena banyak sekali yang mengatakan nggak mungkin sih harusnya sampai ke 98, sekarang aja kita masih 60-an gitu. Itu kan masih perlu banyak banget uang yang masuk ke kripto baru bisa mendorong Bitcoin sampai 98.000 dalam waktu kurang dari sebulan lagi. Karena sekarang kita udah tanggal 9 November gitu guys. Jadi kalau misalnya prediksinya si Plan B benar, maka harusnya dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita sudah akan melihat pergerakan Bitcoin yang sangat masif ke atas sampai ke 90-an ribu gitu ya. So, itu adalah berita pertama. Berita kedua ya, ini analis expect parabolic Bitcoin price move after the last resistance at 67k falls. Jadi ya ada beberapa analis lagi lah, salah satunya dari si analisnya Rek Capital mengatakan ya ini basic banget sih ya guys ya, katanya ya one final resistance adalah sekitaran angka 67.000, atau resistance terakhir yang dipunyai oleh Bitcoin ya kurang lebih di angka 67.000 gitu ya. Dan setelah itu kita akan mendapati fase parabolik. Karena kita udah breakout dari resistance terakhir sebelumnya gitu ya. Sebelumnya ya resistance terakhirnya di 67.000 sebelum kita kemarin koreksi ke 60.000, dan sekarang kita heading higher lagi atau naik lagi ke atas dan sudah menembus angka 67.000, dan menurut si analisnya Rek Capital kita kemungkinan akan memasuki fase parabolik gitu ya. Jadi beberapa hari ini sebenarnya banyak sekali pro kontra lah gitu guys ya. Ada sebagian yang mengatakan kita akan masuk ke fase parabolik. Ada juga yang mengatakan kita harus sedikit lebih waspada karena melihat leverage ratio yang terlalu tinggi, bisa jadi ini adalah sebuah bull trap gitu kan. Jadi berbagai macam asumsi itu udah mulai berkeliaran gitu ya. Dan menurut saya ya sah-sah saja asalkan mereka mempunyai argumen dan data yang jelas. Yang pastinya kita selalu sebagai seorang investor ya, itu harus selalu memanage resiko kita masing-masing gitu. Jangan sampai kita hanya mendengarkan kata-kata orang dan kita hanya mengikuti kata-kata mereka, sedangkan kita tidak tahu mereka ini keluarnya di mana, masuknya di mana, kita juga nggak ngerti. Kita cuma tahu prediksi mereka gitu kan.
usahakan selalu lakukan riset sendiri. Kalian harus tahu sendiri kira-kira kalau misalnya A yang terjadi saya harus ngapain, kalau B yang terjadi saya harus ngapain. Kalian harus mempunyai planning sendiri. Jangan sampai nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, kalian malah menyalahkan orangnya, orang yang melakukan prediksi itu. Karena keputusan investasi tentunya semua di tangan kalian gitu guys. Uangnya uang kalian, bukan uang kami gitu. Atau bukan uangnya Plan B, bukan uangnya Will Clemente. Uangnya uang kalian sendiri gitu. Kalau kalian loss, nggak ada yang bakalan gantiin uang kalian gitu. Jadi tetap investasi adalah keputusan kalian masing-masing, tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi jangan sampai kalian mengambil keputusan investasi, lalu ketika nanti tidak sesuai dengan keinginan, kalian malah menyalahkan orang lain. Yang investasi kan kalian gitu guys. Lalu mereka-mereka kan hanya melakukan sharing prediksi mereka, dan namanya prediksi kan tidak selalu harus benar gitu guys. Itu perlu teman-teman ingat gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang dari si Tech Dev lah ya, yang kemarin juga udah sering banget kita lihat di sini, yang memang udah booming banget lah di Twitter gitu, bahwa kita melihat pattern yang kurang lebih mirip dengan cycle 2013-2017, di mana kita mendapati ada koreksi ke dari 1618-nya ke 1272, kemudian disertai dengan rally berikutnya dan nyampe-nya ke 2272-nya. Dan sekali lagi, kalau kita mengikuti proses dengan ini, maka kurang lebih nyampe-nya di sekitaran $200.000. Oke. Apakah menurut kalian tahun ini kita hanya mempunyai kurang lebih anggap saja 2 bulan lagi lah gitu ya. Kan kita masih di awal bulan November. Apakah menurut kalian kita bisa nyampe ke angka $200.000 dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, guys? Mudah-mudahan lah ya, siapa yang nggak mau gitu. Kita sebagai investor, ya otomatis kita selalu pengen investasi kita berkembang gitu kan. Sampai 200.000 bahkan 1 juta pun kita makin happy gitu kan. Tapi ya kita harus juga realistis kadang-kadang guys. Jangan sampai terlalu greedy, itu selalu pesan saya gitu ya. Next, breaking news, Mastercard launches crypto link cards across Asia Pacific. Jadi kalau kalian yang pemegang kartu-kartu kredit, ya kan, pastinya pernah dengar dong Mastercard gitu kan, atau Visa misalnya, kan ya mereka provider lah istilahnya kartu-kartu kredit seperti itu. Dan Mastercard sekarang sudah membuat sebuah terobosan lah gitu ya. Dan mereka sudah masuk mereka di sini dikatakan in partnership with 3 cryptocurrency service provider, namely Ember Group and Bitcoop in Thailand and Coinjar in Australia. Mastercard will offer crypto-funded payment cards that enable a user to instantly convert the digital asset into traditional fiat money. Jadi di Australia dan Bitcoop di Thailand, Coinjar di Australia, itu Mastercard ini udah kasih fitur di mana kartu mereka nanti bisa dalam bentuk gini. Nanti kalian bisa membayar menggunakan Mastercard itu menggunakan cryptocurrency. Alias saldonya yang awalnya dalam cryptocurrency, ketika menggunakan Mastercard ini, nanti ketika digesek itu otomatis akan berubah menjadi fiat money. Jadi otomatis di-convert ke fiat money. Jadi menurut saya ini adalah terobosan yang sangat besar gitu guys ya. Karena kalau misalnya ini terus berkembang dan berhasil diadopsi gitu ya, atau berhasil dijalankan dengan baik, maka kemungkinan juga akan diadopsi di tempat-tempat lain. Dan kemungkinan kalau misalnya ini berjalan dengan baik, tidak lama lagi juga mungkin Indonesia akan ngikut gitu kan, dimana ketika nanti kita mempunyai aset dalam bentuk cryptocurrency dan kita mempunyai Mastercard yang seperti ini, kita mungkin bisa belanja di mana-mana menggunakan Mastercard tersebut yang isinya adalah sebenarnya kripto, cuman ketika digesek itu langsung di-convert ke uang rupiah gitu. Dan itu menurut saya adalah sangat praktis. Karena kan kalau sekarang kalau misalnya kalian pengen belanja dengan cryptocurrency kalian, itu kan masih sulit gitu guys ya. Kalian harus jual dulu asetnya, kalian harus withdraw dulu dari exchange-nya, kemudian kalian harus transfer lagi ke bank kalian, dari bank baru kalian bisa gesek dan belanja gitu kan. Nah, dengan adanya Mastercard ini, kalian bisa memotong berapa step tersebut. Kalian bisa aset kripto kalian langsung masuk ke Mastercard tersebut, kalian tinggal gesek, nanti otomatis di-convert ke fiat. Jadi ini menurut saya salah satu terobosan yang sangat-sangat menarik, dan saya sangat excited kalau misalnya di Indonesia nanti juga udah dibuat kartu seperti ini gitu ya, karena kita jadinya juga makin semangat gitu kan investasi di kripto. Dan
kita malah jatuhnya nanti mungkin gaji kita pun sebagian kita masukin ke kripto, karena toh mau belanja juga bisa nanti pakai Mastercard gitu kan, gesek, dan asetnya dalam bentuk kripto itu otomatis langsung di-convert ke rupiah gitu. Oke. Next, di sini dikatakan Bitcoin flippens Tesla and Facebook. Will Amazon will be next? Jadi karena Bitcoin hari ini udah market cap-nya kurang lebih 1,2 triliun dolar, oke? Dia itu udah nyalip si Tesla dan Facebook dalam segi market cap gitu ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini asetdust.com gitu ya. Sekarang Bitcoin itu salah satu aset yang mempunyai market cap nomor 6 terbesar di dunia gitu guys. Sudah menyalip Tesla dan Facebook karena kita rally kemarin ya. Yang awalnya kita masih mungkin peringkat-peringkat 8 kemarin, karena kita rally ke sekarang all time high, kita udah nyalip Facebook yang mempunyai market cap sekitar 900-an billion dollar. Kemudian Tesla 1,1 triliun dolar, kita udah salip, kita udah di 1,289 dan berada di urutan ke-6, mempunyai market cap terbesar di seluruh dunia dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Next, kalau misalnya anggapannya nih guys, anggapannya ya, kalau misalnya kita nyampe ke angka 135.000 atau persis dengan yang diprediksikan oleh Plan B di bulan Desember, artinya kan masih 2 kali lipat dari sekarang. Berarti kita nantinya, kalau misalnya itu benar, kita akan mempunyai kurang lebih 2,5 triliun dalam bentuk market cap di Bitcoin. Maka kalau itu yang terjadi, bisa-bisa Bitcoin akan nyalip ke urutan pertama, karena sekarang Microsoft market cap-nya itu cuma 2,5 triliun dolar. Kita udah 1,289. Alias kurang lebih 50% lagi. Kalau kita naik 100% lagi Bitcoin, maka market cap-nya juga kurang lebih udah akan 2,5 triliun dolar. Gitu kan? Dan itu bisa jadi nyalip ke urutan pertama. Gitu kan? Jadi itu bakalan menarik banget untuk dilihat, di mana Bitcoin menjadi aset yang mempunyai market cap terbesar di seluruh dunia, menyalip Microsoft, Apple, Google, Amazon, Tesla, Facebook, gitu ya. So itu adalah hal-hal menarik hari ini yang pengen saya bahas. Kemudian langsung aja sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan, kemarin kita mendapati candle bullish yang dibilang momentumnya cukup deras ya guys ya, dan sangat-sangat meyakinkan. Dan sekarang kita udah breakout lagi dari all time high sebelumnya berada di 67.000. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di indikator MACD ada sebuah hal juga yang menarik yang pengen saya highlight, dimana kita sekarang juga udah kembali ke momentum bullish. Oke, kalau misalnya merah ini kan beres gitu ya guys ya. Kalau misalnya orang-orang atau trader yang trading berdasarkan MACD, harusnya ini adalah buying signal. Oke, dimana yang awalnya MACD berwarna merah, ini udah sloping up, kemudian sekarang malah menembus atau crossing ke warna hijau. Nah, ini adalah buying signal bagi orang-orang yang trading pakai MACD gitu. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat MA-nya juga udah crossing, yang menambah juga probabilitas gitu ya untuk trader-trader MACD untuk masuk ke sebuah trade. Nah, terakhir kali ketika kita mendapatkan hal seperti ini guys, dimana kita awalnya bermain di zona merah di sini kan, kemudian berganti menjadi hijau, itu kita mendapati rally segini. Oke, kurang lebih kalau kita ukur ya, kurang lebih pergerakan sebesar 63%. Terakhir kali kita mendapati MACD melakukan hal yang sama, dan MA-nya juga crossing di sini guys. Kalian bisa lihat ya. Tetapi itu kalau misalnya kita mampu maintain bullish momentumnya pastinya guys ya. Pastinya juga ada case di mana kita fail untuk mempertahankan momentum bullishnya berkali-kali. Mungkin di sekitaran sini teman-teman bisa lihat kita cuma hijaunya sekali doang ya kan di sini. Kemudian kita langsung crash lagi. Oke. Kita di sini juga 3 kali, kemudian kita koreksi. Nah, sebelumnya juga hal yang sama dengan yang di sini terjadi. Oke. Yang kita pengen lihat adalah pastinya mungkin momentumnya terus bisa berjalan seperti ini. Dan itu berarti ya kita kemungkinan akan mendapati rally
mungkin minimal 20 atau 30% dari sini lagi. Kalau misalnya yang terjadi adalah yang sama dengan September seperti yang kita udah wanti-wanti kemarin, oke, dimana kita mendapati ada sebuah fake breakout ke atas atau bull trap ke atas, kemudian dibanting ke bawah seperti ini, maka ya MACD juga akan memperlihatkan hal yang sama gitu. Dimana kita cuma ada sekali doang hijau, kemudian tiba-tiba dibanting lagi ke arah merah. Oke, jadi itu aja sih soal MACD. Kemudian kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu kira-kira area di mana area next yang perlu kita perhatikan sebagai area resistance gitu kan, ya bisa jadi mengandalkan trendline di sini salah satunya gitu ya. Dan saya rasa trendline ini cukup respected. Berkali-kali kita tertahan di trendline di sini, teman-teman bisa lihat ya kan. Dan kalau misalnya kita langsung strike to the moon sekarang, maka kita akan ketemu lagi dengan trendline ini kurang lebih di angka 72-an ribu. Oke, itu kalau berdasarkan trendline. Kalau misalnya teman-teman mau memakai Fibonacci extension, ini extension versi saya ya guys ya. Oke. Maka areanya juga tidak jauh gitu guys. 1272-nya nanti nyampenya di sekitaran 74.800-an. Jadi menurut saya ya, area di sini mungkin akan provide some resistance. Bisa jadi kita akan konsolidasi sedikit atau bahkan akan terjadi koreksi. Oke. Itu pun kalau misalnya kita mampu maintain momentum bullish-nya gitu guys ya. Kita tidak pengen lihat hal yang sama yang terjadi di bulan September terjadi sekarang, di mana kita mendapati ada breakout di sini 2 hari. Hari ketiga kita dibanting. Oke. Dan sekarang kita harusnya hitungannya udah breakout hari kedua gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak mengulang hal yang sama di bulan September gitu guys. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah sempat masuk gitu ya, ya selamat, kalian sekarang udah dalam keadaan profit. Tapi kalau misalnya yang kalian belum sempat masuk gitu ya, dan masih menunggu, ya mungkin kalian bisa mengandalkan ini ya guys ya. Ini adalah area all time high terakhir, oke. Kalau katakanlah Bitcoin rally langsung ke angka 70 dan 72 mungkin di sini, kemudian kita mendapati ada koreksi dalam bentuk konsolidasi corrective move. Oke, dan kembali retest ke area sini. Nah, ini mungkin bisa menjadi area yang teman-teman perhatikan untuk start mungkin cari setup di sekitaran sini. Oke. Tetapi sekali lagi dengan catatan apabila penurunan yang terjadi nanti dalam bentuk corrective move ya guys ya. Oke, tidak dalam bentuk impulsive move. Kalau impulsive move udah dijelasin ya guys ya, seperti apa modelnya, seperti ini. Dimana dorongannya itu sangat kuat gitu ya, impulsif banget. Nah, kalau seperti ini jangan teman-teman main masuk aja gitu, karena ngeri-ngeri sedap gitu kan. Yang pengen kita lihat adalah bentuk corrective move seperti ini gitu. Nah, pelan-pelan turunnya gitu. Yang berarti itu adalah koreksi wajar, dimana market hanya tarik napas dulu gitu kan. Tarik napas dulu, baru kita lanjut lagi ke atas. Oke, nah itu aja sih, simple saja menurut saya, karena sekarang toh kita juga udah tidak mempunyai data lagi sebelum-sebelumnya tentang area 68 sampai ke atasnya, karena all time high sebelumnya berada di angka 67.000. Oke, jadi teman-teman cukup cocokkan saja nanti yang mana yang akan terjadi apabila teman-teman mendapatkan retest di sini. Oke. Itu adalah mungkin bisa menjadi salah satu, bagi saya bisa menjadi area saya cari setup. Atau senario keduanya, kita tidak mendapati retest ke sini, tapi kita langsung menuju ke atas dan membuat pattern continuation di atas. Ya sama juga gitu ya. Atau ada falling wedge kah di sini, atau ada bullish pennant kah di sini ya kan. Saya mungkin bisa ikutan masuk juga. Tentunya ini bukan financial advice guys, ini hanya saya katakan apabila saya belum masuk, saya akan lakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, tentunya dengan catatan apabila kita tidak mendapati impulsive move ke bawah seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita harus skip terlebih dahulu. Oke, so itu aja sih guys untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.